What's up teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi ke Slay the God. Buat kalian yang belum nonton bagian sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar mengerti sama plotnya. Dan jika sudah, maka tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung Lego. Seorang wanita yang menatap ke arah gedung tempat di mana Lin Qiye sedang bertarung merasa sangat tidak sabar karena hari ini Qiye akan tampil bersama dirinya. Sebelum mengetahui siapakah nona blonde tersebut, kita akan kembali ke lokasi di mana Qiye sedang mendesak Archer untuk mengungkapkan lokasi anggota gereja dewa kuno yang lainnya. Tak menjawab pertanyaan tersebut, Archer dengan mata yang berkaca-kaca terlarut dalam kesedihan yang mendalam karena beonya kini sudah wafat di tangan Qiye. Dia adalah burung yang sudah menemani Archer cukup lama sampai-sampai menganggapnya seperti keluarga. Dan kini ia seperti orang gila yang terus menyebut-nyebut burung kesayangannya itu. Melihat tingkah lawan yang tidak normal membuat Qiye beranggapan kalau sepertinya orang-orang dari gereja dewa kuno itu memang banyak yang kagak normal. Pada akhirnya Archer memilih untuk menuangkan semua emosinya ke dalam jurus Ultimate Skyfire. Ia berjanji akan menghabisi Qiye dan mengirim dirinya ke alam baka, sama seperti si burung beo. Melepaskan energi kemerahan ke atas udara ketika mengangkat satu tangannya, Archer menciptakan sebuah ruang dimensi. Bersama dengan itu ia juga menggunakan jurus Bunshin, menempatkannya di sekeliling Qiye seraya melepaskan serangan busur dari berbagai arah. Walaupun begitu, Lin Qiye masih bisa menghindari semua serangan anak panah yang datang. Ia juga terbang menuju ke arah celah dimensi yang dibentuk oleh lawan. Dari dalam celah tersebut muncul hujan anak panah dalam jumlah yang besar. Selain bisa menghindari hujan dari serangan lawan, pada situasi tersebut Lin Qiye juga membentuk barir pelindung di area bawah untuk menghalau serangan yang tertuju ke arah rekan-rekannya. Melihat kejadian tersebut, Archer terheran-heran dengan Qiye yang bisa meniadakan jurus ultimate-nya. Padahal dalam kekuatan mental, Archer masih lebih tinggi tingkatannya bila dibandingkan dengan MC. Ya, memang itu benar adanya, tapi sayang sekali ia berhadapan dengan MC di malam hari. Malam hari adalah situasi di mana Lin Qiye berada dalam mode full power mengingat ia diberkahi oleh kekuatan Nyx. Pertarungan pun berakhir ketika Lin Qiye menjatuhkan lawan dengan ledakan skill The Darkest Erosion ke wajah Archer. Setelah pertarungan berakhir, Lin Qiye bersama Chow Yuan dan Gendut mengisi perut dulu di warung mie. Mereka memesan mie, ayam suwir, dan telur. Pada saat itu Gendut menjelaskan sampai sekarang dirinya sudah menerima percobaan pembunuhan sebanyak tidak sampai 1000 kali sih, mungkin 800 kali. Tapi nang-nang saja kata Gendut, karena sekarang mereka hanya perlu menunggu sampai para bodyguardnya datang dan semuanya bakalan aman. Tak berselang lama datang pula Shen Qingzu bersama dengan 3 brothernya. Ia memesan 3 mie paket lengkap untuk para brothernya, sedangkan dia sendiri hanya memesan mie polosan saja. Gabung ke meja Qiye, Shen Qingzu mengucapkan terima kasih karena MC sebelumnya sudah menyelamatkan para kadet ketika insiden evakuasi. Menurutnya hari liburan yang diberikan kepada semua kadet pasti tidak akan mudah. Maka dari itulah jika nantinya Qiye membutuhkan bantuan, Qingzu pasti akan segera datang untuk melakukannya. Tanpa basa-basi, Qiye pun mau meminta bantuan kepada Qingzu saat ini juga. Chow Yuan, Gendut, dan Qingzu tidak menyangka kalau mereka bertiga sekarang malah dibawa ke hotel cinta sama Lin Qiye. Ya, mereka di sana bukan mau berbuat macam-macam sih. Lin Qiye cuma mau meminta Qingzu untuk melindungi Chow Yuan dan Gendut untuk sementara waktu. Qiye mau pergi dulu dengan alasan kalau dia mau melihat kondisi bibinya di rumah. Akan tetapi itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena sebenarnya Lin Qiye berniat untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh sang nona blonde dari gereja dewa kuno yang sudah menunggunya di area gang. Kita beralih ke sebuah gedung pertunjukan. Lin Qiye di sini diminta untuk terus mengikuti si nona yang menggiringnya masuk ke dalam gedung. Sedangkan Qiye merasa ada yang aneh karena sebelumnya ketika menginterogasi Archer, ia tidak menerima informasi tentang si nona blonde yang sekarang ia ikuti. Masuk ke dalam bangunan yang cukup gelap, Qiye mendapati di sekelilingnya terdapat banyak boneka kayu seukuran manusia. Dan agak creepy sih, karena boneka-boneka tersebut menyerupai bentuk Gendut, Chow Yuan, dan semua orang yang termasuk dalam rekan maupun kerabat dekatnya. Si nona blonde, kita sebut saja sebagai puppet master, menjelaskan jika malam ini akan menjadi sebuah pertunjukan drama aksi dan Lin Qiye merupakan sang aktor utama dari acara pertunjukan tersebut.
Ketika tirai dibuka, ternyata sudah terdapat banyak penonton dan mereka semua merupakan warga sipil yang memang berniat untuk menonton pertunjukan di malam itu. Terlepas dari Lin Qiye sebagai aktor utama yang diharuskan untuk mengalahkan semua puppet yang muncul nantinya, plot awal dari drama tersebut akan menceritakan tentang seorang raja yang meninggal karena faktor usia, dan dia akan digantikan oleh raja baru. Namun sang pengganti merupakan seorang menteri bawahannya karena raja tidak memiliki keturunan yang bisa mewarisi posisinya. Dan pada saat itulah tangan kanan raja memperkenalkan bahwa terdapat seorang yang mewarisi garis darah sang raja, anak yang sempat menghilang, Lin Qiye. Tak membiarkan Lin Qiye naik ke atas tahta dengan jalan yang mudah, sang menteri pun membuat persyaratan di mana Lin Qiye harus bisa sampai menuju ibu kota kerajaan, berlari dari kampungnya sebelum terbit fajar. Masuk ke babak pertama, tujuan asli Lin Qiye sih sebenarnya cuma mau berhadapan dengan Puppet Master. Namun tanpa sadar, Puppet Master mengarahkan Lin Qiye masuk ke dalam plot drama pertunjukan yang sedang berlangsung. Ceritanya Lin Qiye sebagai garis keturunan raja yang hilang berlari menuju ibu kota kerajaan, dan sepanjang perjalanan ia dipertemukan dengan banyak puppet yang berperan sebagai orang-orang terdekat sang aktor utama untuk mengucapkan salam perpisahan. Selain itu ada juga bandit puppet yang berusaha untuk menghentikan perjalanannya, dan masih banyak lagi puppet yang harus ia hadapi. Faktanya sang Puppet Master yang dianggap sebagai seorang yang memiliki kendali penuh dalam acara pertunjukan tersebut juga dikendalikan oleh Jibrin yang memiliki harapan untuk membawa Lin Qiye masuk ke dalam jurang kegelapan, menghancurkannya dari dalam. Dan kita akan masuk ke babak drama persaingan. Ketika tiba di sekitar area kota, sang aktor utama kembali mendapatkan serangan dari para kesatria kerajaan. Mereka semua merupakan kesatria yang dikirim oleh sang menteri yang berusaha agar Lin Qiye tidak bisa mencapai ibu kota sebelum matahari terbit, dan dia berhasil mengalahkannya. Di dalam pikirannya, Lin Qiye merasa heran kenapa puppet yang dikirim oleh lawan tidak sekuat itu, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apakah niatan dari si Nona Blonde yang melakukan hal-hal aneh seperti ini kepadanya. Qiye yang masih berusaha untuk mengejar Puppet Master kembali masuk ke dalam plot drama, di mana sang aktor utama yang keyakinannya kini sudah semakin kuat untuk bisa menjadi sosok raja yang baru tiba-tiba saja mendengar suara-suara yang aneh. Harga untuk menjadi seorang raja. Dirinya terkirim ke tanah orang mati dan diharuskan untuk menghadapi para mantan raja terdahulu yang memiliki penyesalan atas kepemimpinan yang pernah mereka lakukan di masa lalu, seperti melakukan tirani, menyebarkan kebencian, sikap tercelah, dan membawa rakyat pada kemiskinan. Lawan terakhir dari sang aktor utama ialah melawan Raja Tengkorak yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dari sebelumnya. Dan setelah berhasil mengalahkan Tengkorak hidup mantan raja yang terbentuk dari rasa penyesalan, sekarang sang aktor utama sudah dianggap layak untuk bisa menjadi raja yang sesungguhnya. Sedangkan pertunjukan drama memasuki waktu istirahat. Akhirnya setelah cukup lama main kejar-kejaran, Lin Qiye pun bisa berbicara dengan Puppet Master yang berhenti kabur-kaburan. Lawan berkata kalau akhir cerita yang klimaks baru akan segera dimulai, dan di sini yang sedang ia lakukan hanyalah membuat Lin Qiye memainkan skenario yang diringkas dari kehidupan asli yang tak terhitung jumlahnya. Melepaskan beberapa serangan ke arah MC, ia beranggapan kalau Lin Qiye merupakan bentuk kehidupan yang berperan sebagai seperti seorang pangeran yang dipilih oleh takdir. Ia memulai jalannya dengan bergabung dengan anggota Night Watch, tapi menurutnya saat ini Lin Qiye sedang terbelenggu oleh sesuatu yang hampir tidak bisa dirinya singkirkan. Meskipun ia memiliki kekuatan yang besar dan mampu untuk menjatuhkan lawan yang berusaha untuk membunuhnya, tapi Lin Qiye hampir tidak pernah benar-benar membunuh lawannya, kecuali monster, contohnya seperti 3 orang yang melakukan penyerangan sebelumnya. Sebuah belenggu yang disebut dengan belas kasih membuatnya tidak pernah dengan benar mengayunkan senjatanya kepada musuh-musuh yang berbahaya.
Dalam pertarungan yang terjadi, Lin Kie yang mendominasi arah dari jalannya pertarungan sambil mengarahkan pedang ke leher lawan berkata, jika pemikiran Puppet Master itu merupakan pemikiran yang sangat keliru. Akan tetapi nona ini tidak menganggapnya demikian. Bahkan ia memiliki anggapan jika semua bentuk kehidupan di dunia itu sudah dimanipulasi sejak awal oleh bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Sebuah pemahaman yang diberikan oleh Jibring, sosok yang mengendalikan dirinya dari kejauhan. Layaknya seperti puppet lain, Nona Blonde ini juga terlihat memiliki benang di bagian punggungnya. Bukan hanya dirinya, bahkan setelah tirai dibuka, para penonton yang sedang menyaksikan pertunjukan juga tanpa sadar sudah berada di bawah kendali Puppet Master. Sadar jika para penonton kini sedang berada dalam situasi berbahaya, Lin Kie pun menyudutkan lawan ke permukaan dan berkata jika si Nona sudah benar-benar gila. Bagi Puppet Master, karena Lin Kie merupakan protagonis dalam cerita ini, maka sudah seharusnya tangannya berlumuran dengan darah. Itulah takdir yang harus ia emban. Untuk membawa Lin Kie menuju jurang kegelapan, Puppet Master di sini memberikan ancaman jika Kie tidak membunuhnya di sini, maka bayarannya adalah nyawa seluruh penonton yang berada di dalam ruangan tersebut. Faktanya ini merupakan upaya Jibring yang menjadi dalang dari kejauhan. Dari opsi yang diberikan oleh lawan, pilihan terbaik bagi Kie saat ini ialah membunuh Puppet Master. Namun jika itu sampai terjadi, maka Lin Kie akan masuk ke dalam jebakan Jibring yang akan menjadikan MC sebagai boneka barunya. Ketika Puppet Master mengalungkan tali kendali di leher para penonton, menunjukkan bahwa Kie tak lagi memiliki banyak waktu untuk berpikir. Namun ternyata solusi dalam masalah ini cukup mudah, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh MC saja. Kie memotong tali kontrak jiwa yang selama ini sudah mengendalikan Puppet Master, membuatnya menjadi orang aneh yang menerima doktrin dari Jibring. Dan begitulah cara bagaimana sang aktor utama berhasil menjadi raja yang naik ke atas tahta. Para penonton yang kini sudah berada dalam kondisi aman memberikan standing applause atas pertunjukan menarik yang baru saja mereka saksikan. Dan itulah ending dari plot drama di malam itu. Kie yang keluar panggung dari belakang sempat mendengar seorang bocah yang bertanya kepada orang tuanya dalam pertunjukan tersebut, sebenarnya siapa Nona yang muncul terakhir kali, lalu kenapa si raja yang baru malah membunuhnya. Walaupun ada lubang dalam plot tersebut, tapi biarlah, toh ceritanya juga seru, kata orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, Kie melihat seorang nona dengan penampilan serba hijau-hijau yang kala itu sedang joget-joget TikTok. Jogetan si nona cukup menggoda, tapi setelah melihatnya, Kie malah mual-mual. Ya, terlepas dari jogetannya, satu hal yang Kie tahu, nona di depannya merupakan lawan kuat yang berasal dari gereja dewa kuno yang harus dirinya hadapi. Di gedung pertunjukan, setelah kembali tersadarkan, Puppet Master kebingungan kenapa ia berada di panggung ini. Ia sudah kehilangan ingatan ketika ia menghadapi Lin Kie yang berusaha untuk ia masukkan ke dalam jebakan. Sementara itu Jibring merasa sangat disayangkan karena Kie tidak masuk ke dalam jebakannya. Akan tetapi masih terdapat banyak rintangan lebih berat yang selanjutnya akan diberikan oleh gereja dewa kuno kepada Bang MC. Kita kembali ke Chen Muye yang masih bersama dengan Han Xiaoyun. Bersama dengan Xiaoyun yang menunjukkan video Lin Kie yang sedang makan di warung mie, memberitahukan kalau keberadaan MC sudah ditemukan. Bersamaan dengan itu terjadi ledakan di dalam ruangan, memulai pertarungan yang terjadi di antara keduanya. Penyergapan terencana yang dilakukan oleh pihak gereja dewa kuno dilakukan pada malam pergantian tahun baru. Banyak dari warga sipil yang melakukan perayaan tahun baru di luar. Ada yang masih kerja jadi kuproy, tapi ada juga yang mengadakannya di rumah saja, seperti bibinya Lin Kie. Warga sipil sama sekali tidak mengetahui jika di malam itu sedang terjadi pertarungan yang begitu mendebarkan. Semua anggota tim 136 kini masih menjalani tugasnya menghadapi tiap personil anggota gereja dewa kuno. Selama jalannya pertarungan, Hong Ying terus mendapatkan pujian dari Lu Liang yang menganggap kalau si nona itu sangat seksi dan begitu hot karena kekuatan yang ia tunjukkan memancarkan kobaran api yang panas. Lu Liang terus disudutkan, kemampuannya untuk memanipulasi tumbuhan berduri tidak mampu menahan api panas milik Hong Ying. Di tempat lain, Huen Kimo yang menghadapi pria bertopeng tapi topengnya tinggal setengah, kini sedang menggunakan kemampuan ilusinya kepada lawan. Merasa tak lagi bisa melanjutkan pertarungan, lawan pun memilih untuk surrender dari area pertempuran. Tapi sayang sekali,
Ia tidak bisa kabur kemana-mana karena wakil Xiangnan sudah menyiapkan jebakan buat si pria topeng tersebut. Bersama dengan itu, wakil Xiangnan juga memberitahukan kepada seluruh anggota tim 136 bahwa mereka diharuskan untuk segera menyelesaikan pertarungan yang sedang berlangsung di masing-masing tempat, dan kemudian berkumpul di tempat Kapten Chen Muye bekerja sama menghadapi Han Xiaoyun yang kekuatannya berada di atas kapten mereka. Di area komedi putar, Xiaonan kini sedang bertarung menghadapi Pak Tuai yang menggunakan kipas sebagai senjatanya. Selain sebagai senjata, kipas tersebut juga merupakan forbidden item. Kipas 1000 bentuk yang bisa berubah wujud jadi binatang penyerang. Untuk bisa setara menghadapi lawan yang lebih kuat, Xiaonan mendapatkan bantuan dari Leng Xuan, tukang tembak dari arah kejauhan. Beralih ke Hotel Cinta, gendut Chow Yuan dan King Zhu yang saat itu sedang main gambaran tiba-tiba mendapatkan penyerangan ketika ruangan yang mereka tempati tiba-tiba saja meledak. Gendut yang menjadi target sasaran lanjut mendapatkan serangan rantai terbang, tapi ia mendapatkan perlindungan dari kalung saktinya, dan King Zhu yang berperan sebagai pelindung mengambil rantai milik lawan, menggunakannya sebagai senjata dan menghabisi 3 orang musuh yang bertarung pakai helm kayak orang lagi tawuran. Mengalahkan 3 orang tersebut gampang bagi King Zhu, namun pertarungan masih belum berakhir. Tak berselang lama tiba-tiba hujan turun dari langit, dan jelas itu bukanlah hujan biasa, karena ketiganya bisa merasakan kekuatan mental mereka yang mengalami penurunan. Bersama dengan itu, dari arah lain muncullah seorang pria India berbahasa Inggris yang melepaskan serangan geledek kuning kepada gendut dan juga yang lainnya. Sementara mereka bertarung dengan si pria India, kita akan dilempar ke sebuah menara dan kita bisa kembali melihat An King Yu. Pria pintar itu kini bersama dengan tikus berbulu putih bernama Snowball. Setelah melihat situasi kota, ia merasa kalau malam tahun baru kali ini cukup meriah. Sekalian bertanya kepada Snowball apakah mereka harus memberikan bantuan kepada pihak jagoan. Di tempat lain, Lin Qiye hari ini sudah bertarung melawan banyak musuh yang punya banyak kekuatan yang beragam, dan kali ini harus bertarung lagi dengan musuh yang berbahaya, Lisa, si gadis ular. Melakukan teleport ke sebelah Qiye, si gadis ular hampir saja mendaratkan serangan ke wajahnya, tapi Qiye bisa menghindarinya sehingga serangan belati lawan bisa diminimalisir. Namun dari serangan barusan, Qiye mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Selain sekeliling area berubah menjadi hitam kemerahan, dalam waktu yang singkat tubuhnya tidak bisa bergerak, dan lawan memanfaatkan keadaan tersebut untuk melilit tubuh MC dengan menggunakan ular-ularnya. Walaupun pada akhirnya Lin Qiye bisa terbebaskan sih, dan pertarungan pun kembali berlanjut dengan benturan senjata yang terjadi di antara keduanya. Ketika lawan kembali berteleport dan hampir mendaratkan serangannya kepada Qiye seperti sebelumnya, dari sinilah Qiye paham bahwa sentuhan yang diberikan oleh lawan adalah alasan mengapa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Jelas ini merupakan kemampuan Forbidden Ruin milik si gadis ular. Lin Qiye berada dalam situasi yang cukup menyusahkan, karena selain lawan memiliki tingkat kekuatan mental yang lebih tinggi darinya, si gadis ular juga merupakan seorang agen dewa. Sebelum ia mendapatkan damage dari lawan yang menggunakan kembali trik yang sama, MC menarik keluar pedang Kong Cheng dan melanjutkan pertarungan dengan menggunakan pedang ganda. Di tengah pertarungan, Lisa menjelaskan jika ruin miliknya disebut sebagai 3 gorgon bersaudara, dilambangkan dengan 3 mata gorgon dengan warna yang berbeda-beda dan kini memenuhi sekeliling area baku hantam. Kaum Gorgon dalam mitologi Yunani dikatakan memiliki signature skill. Ketika seorang menatap mata mereka dengan intens, maka orang tersebut akan berubah menjadi batu. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Lin Qiye yang diberkahi dengan mata Dewa Serapim. Namun tetap saja itu masih belum cukup baginya untuk bisa mengalahkan si gadis ular. Terlebih lawan juga memiliki banyak sekali ular yang keluar dari 3 mata gorgon di sana. Ular-ular tersebut tak ada habis-habisnya, seakan-akan mereka diregenerasi. Jadi Lin Qiye berpikir dirinya harus fokus untuk memotong-motong ular induk dengan ukuran yang lebih besar terlebih dahulu. Pada saat itu ketika Lisa mencoba kembali menikam Lin Qiye dari arah belakang, tiba-tiba saja muncul Snowball yang mengalihkan perhatian, memberikan kesempatan bagi Qiye untuk memotong ular induk.
Lisa nampak terlihat sangat terganggu dengan Snowball. Dia mengejar hewan tersebut seakan-akan memang sudah insting alami seekor ular yang menganggap tikus sebagai mangsanya. Dan tentu saja Snowball datang bersama dengan pemiliknya, An King Yu, yang dalam pertarungan kali ini akan join menghadapi lawan dan saling bekerja sama seperti insiden di sekolah sebelumnya. Beralih ke tempat gendut dan juga yang lainnya yang sedang berhadapan dengan pria India. Kondisi ketiganya kini sedang tidak bagus karena hanya bisa bertahan dari serangan geledek kuning lawan tanpa bisa melancarkan serangan balik. Kesenjangan tingkat kekuatan yang terlalu jauh adalah faktor utamanya. Sementara musuh berada di tingkat C, gendut yang lainnya cuma ada di tingkat pon saja. Ya, memang belum terlihat adanya tanda-tanda untuk bisa menang bagi pihak jagoan, akan tetapi King Zhu masih terus berusaha untuk melakukan perlawanan. Kejadian serupa juga terjadi di lokasi Chen Muye. Ia menghadapi Han Xiaoyun yang terlihat begitu santai ketika keduanya saling melakukan benturan senjata, menunjukkan apabila lawan jauh lebih tangguh dari dia. Tak terasa benturan yang dilakukan oleh keduanya membawa mereka menuju area sungai yang membeku dengan dinding es tipis sebagai pijakannya. Sekarang Han Xiaoyun merasa penasaran dengan Kie. Apakah agen Dewa Ganda sepertinya mampu menghadapi lawan kuat yang sudah Xiaoyun pilih? Kembali ke sang pemeran utama, satu ekor Snowball adalah mangsa bagi si gadis ular. Tapi kalau Snowballnya ada banyak, justru malah membuat lawan merasa merinding. An King Yu berkata kepada Kie yang masih motong-motong ular, jika mereka mau memecahkan ruin milik lawan, maka mereka harus bisa menemukan 3 mata asli Gorgon di antara banyak mata di sana. Karena membutuhkan waktu untuk bisa menemukannya, di sini King Yu meminta kepada Kie untuk mengurus si gadis ular dan tak perlu memberikan perlindungan kepada King Yu dari ular-ular yang muncul nantinya, karena King Yu sudah belajar sedikit kungfu dari acara TV yang dia tonton. Gila sih. Berkeliling sebentar, kemudian King Yu berhasil menemukan 1 mata asli berwarna ungu, 1 dari 3 Gorgon bersaudara bernama Steno, dan An King Yu menusuknya, membuat mata si gadis ular juga ikut kesakitan. Sadar jika King Yu adalah orang yang sudah melakukan semua itu, Lisa pun berniat untuk menargetkannya, tapi ia langsung dihentikan oleh Kie yang menghadangnya. Sementara itu, setelah bertatapan langsung dengan mata asli, tubuh King Yu terlihat mulai membatu. Dan karena tidak lagi bisa bergerak, ia menggunakan kemampuan Snowball berbagi penglihatan. Kemampuan yang didapatkan dari hasil eksperimen kor ular Nanda yang ditanamkan ke dalam tubuh tikus berbulu putih tersebut. Lisa yang langsung tahu jika Snowball sedang mencari mata asli kemudian menargetkannya, membuat tikus tersebut menjadi kejaran ular-ular hitam keunguan yang muncul. Kemampuan berbagi penglihatan ini tidak terbatas hanya untuk King Yu saja, namun juga bisa diserahkan kepada orang lain. Dan di sini King Yu membuat Snowball berbagi penglihatan dengan Kie dan mata dewanya untuk menghindari kejaran ular, sampai akhirnya berhasil menemukan mata asli kedua, yakni Yurili. Kini hanya tinggal mata terakhir saja yang harus dideaktifasi oleh keduanya. Tapi sangat disayangkan karena di tengah pencariannya Snowball tertangkap oleh Lisa, menyebabkan efek pembatuan An King Yu menjadi semakin cepat. Sedangkan Lin Kie pergerakannya harus dihalangi oleh ular-ular besar yang dipanggil oleh Lisa, memaksanya untuk mengurusnya terlebih dahulu. Bersama dengan itu Lisa berkata jika semua pertarungan yang terjadi di malam itu sepenuhnya disebabkan oleh Lin Kie. Dan sayang sekali menurutnya, karena setelah Kie mati di tangannya, kematian dari rekan-rekan MC yang sedang bertarung di tempat lain juga akan segera menyusul. Dan sebagai permulaan, Lisa akan melahap Snowball terlebih dahulu. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh musuh, Kie menggunakan mata dewanya untuk melihat dari kejauhan. Dan benar saja, pada saat itu anggota tim 136 dan juga teman-teman Kie sedang menghadapi tiap anggota gereja dewa kuno. Bahkan anjingnya si Ireng juga sedang bertarung melawan pria tak dikenal yang sedang memegang pistol untuk melindungi rumah. Merasa emosi setelah melihat apa yang sedang terjadi, Lin Kie mencabik-cabik ular besar yang menghadangnya dan mendaratkan direct attack kepada si gadis ular sebelum ia memakan Snowball. Ketika Snowball terbebaskan, King Yu berhasil menemukan mata asli ketiga, Medusa, dan kemudian menembaknya. Seketika King Yu terlepas dari efek pembatuan. Memang dengan menghancurkan mata ular itu bisa memecahkan Forbidden Ruin milik lawan, akan tetapi pertarungan masih belum berakhir.
Setelah sang gadis ular mengalami kejatuhan, akan ada sosok yang bangkit dari sisa-sisa kejahatan, dan itulah proyeksi Medusa. Menghancurkan ruin milik sosok dewa akan menyebabkan datangnya bencana, dan inilah hasilnya. Kemunculan Medusa kembali membuat An Qingyu mengalami pembatuan, dan untuk selanjutnya ia tidak lagi bisa memberikan bantuan kepada MC, jadi sisanya akan diserahkan kepada Lin Qiye. Medusa berkata jika perbuatan yang dilakukan oleh Lin Qiye sebelumnya sudah menyinggung sosok dewa sepertinya, dan hukum atas hal tersebut ialah kematian yang tak terhindarkan. Pada momen tersebut, tubuh Lin Qiye mulai memancarkan kekuatan yang berbeda. Sisi kanan tubuhnya dilimpahi oleh kekuatan Nyx sang Dewi Malam, dan sisi lainnya dianugerahi oleh kekuatan Seraphim. Menurut MC, Medusa sudah salah besar karena justru yang sudah terlalu berani menyinggung dewa adalah dia sendiri. Tebasan menyilang yang Qiye lepaskan terdaratkan dengan tepat ke arah lawan, membuat proyeksi tubuh Medusa hancur dan mengakhiri pertarungan yang terjadi di tempat tersebut. Setelah kembali terlepas dari pembatuan, Qingyu berkata kalau Qiye itu banyak sekali menyembunyikan sesuatu. Ia juga bertanya apakah Qiye akan pergi menuju tempat kaptennya berada. Tak menjawab pertanyaan tersebut, Qiye mengulurkan tangannya kepada Qingyu dan berterima kasih kepadanya karena sudah memberikan bantuan. Setelah cukup lama, akhirnya kedua jagoan ini pun kembali bekerja sama. Ya, semoga begitu seterusnya. Namun tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari tubuh si gadis ular yang memancarkan kekuatan aneh dan kemudian merasuki tubuh Qiye. Itu merupakan kutukan para dewa. Pada saat itu Qiye kembali mengingat perkataan Merlin yang sempat mengatakan jika sekarang Qiye sedang berada di dalam pusaran yang sangat berbahaya. Salah satu langkah maka ia akan hancur, begitu pula dengan rekan-rekannya. Dan pada akhirnya setelah kembali normal, memang Qiye tidak mengalami luka fisik, tapi sekarang Qiye sama sekali tidak bisa merasakan adanya sedikit pun kekuatan mental di dalam dirinya. Yang artinya sekarang Qiye cuma seorang manusia biasa. Beralih cepat menuju Hotel Cinta karena lawan yang harus dihadapi pihak jagoan terlalu kuat, Qingyu sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Sebelum situasi semakin parah, muncullah sang kepala instruktur camp pelatihan, Gang Yuan, dan mulai dari sekarang dia akan mengambil alih jalannya pertarungan di tempat tersebut. Melihat Qingyu yang terlihat sudah babak belur, Gang Yuan baru pertama kalinya melihat kondisi Qingyu yang seperti itu, karena biasanya bocah ini selalu menyombongkan kekuatannya selama di camp pelatihan. Ketika lawan melepaskan geledek kuning menyambar ke arah Gang Yuan, beliau meminta Qingyu agar tak perlu khawatir, serahkan orang India ini kepadanya. Sementara Qingyu sendiri diminta untuk lekas pergi menuju area sungai di dekat jembatan, sebab ia akan memainkan peran yang cukup besar di tempat tersebut. Terlihat sama seperti lawan, Gang Yuan juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi geledek kuning, menjadikan sebuah pembuktian sebenarnya siapakah yang lebih pantas untuk disebut the real geledek kuning di antara keduanya. Gang Yuan menyuruh Gendut dan Chow Yuan untuk perhatikan baik-baik pertarungan yang akan segera berlangsung. Selain akan menjadi pengalaman, ini juga bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka berdua. Berpindah ke area sungai dengan terlihatnya Kapten Chen Muye yang jatuh ke bawah air dalam keadaan setengah sadar di tengah pertarungannya melawan Xiao Yun. Forbidden Ruin miliknya yang nyaris aktif tiba-tiba membuat dirinya terbangun, kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan yang masih berat sebelah. Xiao Yun berkata tak akan mungkin ada kesempatan menang bagi Chen Muye jika dia terus bertarung tanpa menggunakan ruin miliknya. Ya, itu jelas, tapi bagaimana jadinya kalau ada kekuatan lain yang ikut campur dalam pertarungan tersebut? Contohnya seperti Hong Ying yang tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan ketika sang kapten berada dalam situasi tidak bagus. Bukan hanya Hong Ying saja yang akan join dalam perbakuhan taman, tapi seluruh anggota tim 136 yang kini sudah berkumpul setelah menyelesaikan tugas mereka masing-masing, dan tanpa berlama-lama pertarungan pun kembali berlanjut. Menghadapi mode full tim 136 memaksa Xiao Yun bertahan dengan menggunakan halberdnya.
bertahan dari serangan yang datang secara bertubi-tubi. Mereka berhasil menciptakan damage ketika Leng Xuan melepaskan roket launcher untuk mengalihkan perhatian Xiaoyun. Bersama dengan itu wakil Xiangnan membawa tubuh Xiaoyun ke bawah air, melakukan serangan bunuh diri dengan meledakkan bom. Untuk orang biasa itu memang disebut sebagai serangan bunuh diri, namun tidak bagi wakil Xiangnan yang memiliki ruin unik yang disebut Rebirth, kelahiran kembali. Luka-luka parah yang ia terima selama pertarungan akan kembali ke keadaan seperti semula, seperti beberapa waktu yang lalu. Namun pada kenyataannya damage yang dihasilkan masih belum cukup untuk bisa membuat lawan benar-benar tumbang. Ia kembali bangkit dan kali ini dia akan memulai rencana yang sudah dipersiapkan. Ia tidak menyangka kalau ada seorang yang abadi di tim 136, akan tetapi selanjutnya semuanya akan berakhir menurutnya. Terbang ke atas udara, Xiaoyun membentuk sebuah ring es yang berputar dengan kecepatan tinggi. Ia menyebutnya dengan mata badai. Angin dingin di sekelilingnya akan berputar mengikuti mata badai, sebuah serangan skala besar yang akan membuatnya bisa menciptakan suatu bencana yang mengerikan. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyun sekarang hanyalah permulaan saja. Selanjutnya ketika persiapannya sudah selesai dan dia melepaskan kekuatan dari ruinnya, maka angin badai dingin di malam itu akan menggulung dan mengobrak-abrik bangunan-bangunan besar dengan mudah. Kekuatan besar yang mampu untuk membuat setengah kota Changnan rata dengan tanah. Demi menghentikan rencana yang sedang dilakukan oleh Xiaoyun, pada akhirnya Kapten Chen harus menggunakan sedikit kekuatan pelepasan ruinnya. Di dalam kesadaran Chen Muye terdapat dua bentuk kehidupan asing. Ada sosok dengan bentuk seperti dewa kematian yang kita sebut saja sebagai penjaga keabadian, yang tengah menjaga sebuah peti yang di dalamnya terdapat entitas lain yang tidak boleh sampai terlepas ke dunia luar. Ketika Chen Muye melakukan pelepasan ruin, sang penjaga keabadian akan beralih ke sisi sang kapten, meninggalkan peti untuk sementara waktu, dan untuk menghindari entitas di dalam peti keluar dan mengambil kesadaran sang kapten secara penuh dan mendatangkan bencana yang lainnya. Sang kapten hanya diperbolehkan untuk menggunakan ruinnya kurang lebih selama 30 detik saja. Itulah yang membuatnya selama ini menahan-nahan untuk menggunakan kekuatan Forbidden Ruinnya yang bernomor urut 34. Situasi saat ini segel mata badai Xiaoyun sudah hampir terbentuk. Itulah mengapa lawan di sini menganggap aksi Muye yang baru mengaktifkan ruinnya itu sudah benar-benar terlambat. Karena sekalipun dirinya dikalahkan, masih ada bencana besar yang bakalan meratakan kota Changnan. Tak berselang lama setelah mata badai siap, Xiaoyun melepaskan ruin 79, Strong Wind Disaster, bencana badai yang besar. Angin kuat yang berasal dari kejauhan bisa memberikan tekanan dan menghempaskan para warga kota. Tak memiliki banyak waktu yang tersisa, kini Kapten Chen hanya memiliki satu kesempatan saja untuk bisa menumbangkan lawannya. Sebuah ayunan pedang mengerikan yang disebut dengan pemotong keabadian, ruin nomor 34. Namun sang kapten terlihat hampir tidak bisa mendekati Xiaoyun karena terdapat tekanan badai kuat yang menghadangnya. Pada keadaan krisis itulah muncul sosok yang dikatakan oleh Gang Yuan sebagai orang yang memiliki peranan yang besar. Dan dia adalah Shen Qingzu yang menunjukkan diri dan menjentikan jarinya untuk mengaktifasi ruin ruang kehampaan. Dalam sepersekian detik saja, tahu-tahu bencana badai langsung lenyap entah kemana. Ya, bagaimanapun juga mata badai terbentuk dari angin, dan itu adalah mainan sehari-hari pria yang satu ini. Yang cuma perlu dia lakukan hanyalah mengevakuasi mata badai ke dalam ruang kehampaan. Dengan begitu maka badai yang besar akan menghilang. Tepat setelah badai menghilang, Chen Muye pun langsung melanjutkan serangan pemotong keabadian. Serangan terdaratkan tepat kepada Han Xiaoyun dan berhasil menjatuhkannya. Rambut Xiaoyun terlihat memutih. Dengan kondisi yang tak memungkinkannya untuk bisa melanjutkan pertarungan, ia berkata, sebuah tebasan yang mampu memotong keabadian. Setelah sekian lama, akhirnya ia sekarang kembali melihatnya. Dan dia jugalah orang yang harus menerima tebasan mengerikan tersebut. Dengan demikian pertarungan di area sungai pun berakhir. Semua warga yang sudah terbebas dari angin kencang bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di rumah Lin Qiye terlihat si Ireng membawa pulang pelatuk pistol lawannya dan memberikannya kepada si bibi yang tidak tahu apa-apa. Di Hotel Cinta, pria India juga sudah diatasi oleh Gang Yuan.
Dan saat itu gendut sedang memberikan penjelasan kalau dia tidak sedang ngapa-ngapain kok di tempat 18++ itu, cuma nonton Ricardo Milos joget-joget doang. Di area sungai, Xiaoyun yang terlihat sudah tak kuat lagi berdiri menyampaikan jika rekan satu timnya dahulu sekaligus pacarnya bernama King King masih berada di tangan gereja dewa kuno. Dan ya, itulah alasan mengapa Xiaoyun melakukan pengkhianatan kepada Night Watch. Nang-nang saja, kata Chen Muye, karena sudah ada sebuah tim kuat yang sedang bergerak menuju TKP untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba saja listrik di kota Changnan seluruhnya padam. Situasi ini lagi-lagi disebabkan oleh gereja dewa kuno yang masih belum berhenti melakukan aksinya. Jibring sebelumnya menggunakan boneka-bonekanya untuk menghancurkan Lin Qiye. Tapi ia penasaran gimana ya jadinya kalau dia menggunakan kutukan. Apakah itu akan membuat Bang MC hancur? Sementara si Bibi lagi cari-cari korek buat nyalain lilin, Lin Qiye terlihat sedang berlari kencang menuju ke arah rumahnya. Bila mengingat perkataan Kapten Chen sebelumnya, rumah Lin Qiye sendiri sudah dipasang dengan menggunakan penghalang tak kasat mata, dan penghalang itu akan aktif ketika seorang yang memiliki kemampuan Forbidden Ruin mendekat. Tapi gimana jadinya kalau orang yang mendekat ke rumah Qiye adalah orang biasa? Tentu saja penghalang itu tidak akan ada artinya. Dan ternyata siapa sangka para kuproy yang bekerja sampai malam pada hari tahun baru yang kita lihat sebelumnya adalah para kerocok dari gereja dewa kuno yang tidak memiliki Forbidden Ruin. Mereka kini sedang bergerak menuju rumah Qiye dan bermaksud untuk menyandera si Bibi seperti apa yang sudah kerap kali dilakukan oleh mereka untuk bisa mengendalikan MC. Setelah berlari sekuat tenaga sampai ngap-ngapan, Lin Qiye pun akhirnya bisa mengejar para kuproy yang sedang berjalan ke arah rumahnya. Tanpa ruin, tanpa kekuatan mental, hanya mengandalkan kekuatan fisik dan murni keahlian pedang. Itulah pertarungan yang terjadi kali ini. Lin Qiye menghadapi 9 orang kuproy yang main keroyokan. Disinilah kita bisa melihat betapa gigihnya MC yang memiliki tekad kuat untuk melindungi keluarga kecilnya. Walaupun sudah babak belur, tapi ia kembali bangkit, menghajar para kuproy dengan sisa-sisa kekuatannya. Bibi yang merasa gelisah di malam itu mencoba untuk menelpon Qiye untuk menanyakan kabar, tapi karena MC sedang berada di tengah pertarungan, ia tidak bisa menjawab panggilan tersebut, membuat Bibi malah merasa semakin gelisah. Setelah berhasil menumbangkan sebagian besar lawan, kini hanya tersisa satu musuh saja yang harus ia hadapi, kuproy botak dengan koreng di wajahnya. Dengan menggunakan pedangnya, Qiye juga bisa menyudutkan lawannya yang satu itu. Namun tanpa diduga, ketika berada dalam posisi tersudutkan, botak koreng memilih untuk meledakkan diri. Ketika Bibi mencoba untuk kembali menelpon, akhirnya teleponnya diangkat. Ya, Lin Qiye berhasil escape dari ledakan terakhir lawannya. Qiye menyampaikan kalau dia baru saja menyelesaikan urusannya, makanya ia tidak sempat mengangkat telepon dari si Bibi, jadi mereka bisa teleponan sekarang. Selain saling bertukar kabar, si Bibi juga menyampaikan jika di malam tahun baru itu dia sudah memasak semua makanan yang disukai oleh MC, sekedar buat jaga-jaga kalau Qiye pulang ke rumah tiba-tiba. Kata-kata dari si Bibi malah semakin membuat Lin Qiye pengen pulang ke rumah. Ketika telepon dialihkan kepada Yang Jin sambil melihat ke arah keluar rumah, ia bertanya sedang di manakah si kakak. Jika Lin Qiye merasa sudah sangat lelah, dia juga boleh kok pulang kembali ke rumah. Ya, tentu saja Lin Qiye sangat ingin pulang ke rumahnya. Tapi kalau dia kembali ke rumah sekarang, keluarganya malah akan terkena makin banyak masalah.
Ketika sedang lanjut teleponan dengan bibinya, tiba-tiba perangkat sihir yang diberikan oleh Merlin pun keluar dari tubuh Kie dan terbang ke udara. Bersama dengan listrik kota yang kembali menyala, kekuatan mental Lin Kie pun kembali pulih. Dan langit-langit di malam itu dihiasi oleh banyak petasan tahun baru. Ketika melihat kembang api, Chen Muye mendapatkan WA dari Kie yang ngajakin makan karena sudah kelaparan. An King Yu yang rayain tahun baru sama Snowball, Gendut dan Chow Yuan yang dapat selfie sama Gang Yuan yang kaku abis, dan ada juga pacar Han Xiaoyun yang berhasil diselamatkan. Di RSJ Dewa tahun baru juga dirayain, meskipun Nix dan Merlin gak terlalu tertarik, tapi Li Yifei senang betul. Dan begitulah ending dari Slay the God season pertama. Untuk season selanjutnya entah kita masih harus nunggu selama apa teman-teman. Tapi yang pasti, terima kasih dan bye.